walking in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, you're turning lives around. I worship you, oh I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. 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 Even when I can see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I can't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop, yeah. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. That is who you are. I know. That is who you're the waymaker. That is who you are. Yes, it is. Oh, that is who you are. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Katakan, Bapakku berterima kasih. Bapa, Bapa, Ku berterima kasih, berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri tak habis.
habis-habisnya. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari sama-sama katakan, gunakan syukurku. Mari Bapak Ibu saya jemput untuk bangkit berdiri. Buat hari yang Kau beri tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Berapa banyak yang diberkati Tuhan pada minggu-minggu yang lalu sampai minggu pertama ini di bulan ke-6. Mari kita sambut Tuhan Yesus kita yang baik itu. Kita tepuk tangan bersama-sama. Haleluya. Haleluya. Mari kita mulai beribadah. Mari kita tundukkan kepala kembali. Bapa di dalam surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan di dalam nama Yesus Kristus. Puji syukur terima kasih kami kepadamu Tuhan, atas kasih karunia-Mu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus Kau curahkan, Kau berikan kepada kami. Pada hari ini Tuhan, hari Sabat-Mu, hari yang kudus bagi kami. Kami sehati Tuhan berkumpul bersama-sama sidang jemaat-Mu Tuhan, untuk memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Berkati hati pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Karena kami percaya kami bersama-sama-Mu Tuhan. Engkau bersama kami juga Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan ibadah pertama, sesi pertama nih kepadamu Tuhan. Engkau memberkati, menyertai kami, melindungi kami, menjaga kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Berkati juga hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, sabda firman-Mu Tuhan. Bapak Pendeta Muda Rahman Sibuaya Tuhan, berkati mulut lidahnya menyampaikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Apa yang harus dilakukannya, kami akan mendengarkan suara firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu itu Engkau sendiri Yesus, dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan ibadah ini kepadamu Tuhan. Berkati para pemimpin-pemimpin kami Tuhan Yesus. Pemimpin rohani kami Bapak Insir Niko Nyotorarjo, Bapak Pendeta Bambang Yonan, Bapak Edi Pren, para seluruh hamba-hamba-Mu Tuhan, untuk melayani-Mu pada hari ini Tuhan, di hari Sabat-Mu Tuhan. Berkati kesehatan tubuh jiwa mereka Tuhan, berkati keluarga mereka, anak menantu cucu mereka Kau berkati Tuhan. Pakai lebih dahsyat lagi hamba-hamba-Mu Tuhan, melayani-Mu Tuhan, menyenangkan hati-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Begitu juga untuk pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini Tuhan, pemerintahannya Tuhan, dari pemerintahan pusat sampai pemerintahan daerah yang terkecil pun Tuhan, di 34 provinsi kami serahkan kepadamu Tuhan, yang dipimpin oleh Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Maruf Amin Tuhan, para Menteri Kabinet Maju, para Gubernur, Wali Kota, Bupati, Camat, Kelurahan,
sampai kepala lingkungan kami serahkan kepadamu Tuhan. Berikan hikmat-hikmat kebijaksanaan, hikmat takut akan Kau dalam menjalankan roda pemerintahan Tuhan Yesus. Berkati terobosan-terobosan program-program yang telah berjalan Tuhan, dengan hikmat-hikmat takut akan Kau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami serahkan kepadamu juga untuk TNI dan Polri Tuhan, sebagai pertahanan dan keamanan Tuhan. Kami serahkan kepadamu Tuhan, hikmat-hikmat maripat dari surga Kau berikan kepadamu dalam menjalankan pertahanan dan keamanan ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mengetahui program-program pada tahun 2024 ini Tuhan. Kami juga serahkan kepadamu, Engkau berkati partai-partai politik, KPU, Bawaslu, kami serahkan kepadamu Tuhan untuk menjalankan tugas takut akan Kau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami serahkan kepadamu Tuhan. Ibadah ini kami serahkan kepadamu di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Yesus Kristus yang kami sembah, kami muliakan, kami agungkan. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Kita yang siap melayak untuk beribadah, sama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara terkasih, kami persilakan untuk duduk kembali. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Dengan segenap hati kami datang kepadamu. Kami merendahkan hati kami Tuhan. Biar kemuliaan-Mu nyata di tempat ini Bapa. Hanya sinar kemuliaan-Mu ya Tuhan. Penuhi setiap kami Bapa. Layakan setiap kami Tuhan. Untuk kami layak di hadapan-Mu. Pagi ini Tuhan kami bawa syukur kami. Kami bawa sembah kami yang terbaik hanya bagi-Mu. Sebab Engkaulah layak untuk ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari sekali lagi katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari dengan segenap hati angkat pujian ini, katakan Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan, kan hatiku. Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati hati hidupku. Segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidup kami.
pujian, syukur bagimu. Kami percaya Tuhan. Dan inilah rindu kami kepadamu. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu Tuhan, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Mari lebih lagi jemaat Tuhan katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidup kami, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Semua yang percaya katakan, segala pujian syukur bagimu. Amin. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian, segala pujian syukur bagimu ya Tuhan. Kau hadir dalam hidup kami. Kini kami datang sujud di hadapanmu. Ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Dengan segenap hati katakan, memujimu, menyembahmu Yesus, ku menyembahmu. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur, kami bersyukur padamu. Oh, kinaya ralala. Kami sujud menyembahmu, kami tinggikan Engkau Yesus. Mulialah namamu Tuhan. Oh, terpujilah Kau Yesus di atas segalanya. Kami bawa sembah kami padamu, kami bawa segenap rindu kami. Ini setiap rindu kami Tuhan, anak-anak-Mu. Rindu kami untuk menyembah-Mu. Oh, kinaya ralala baba 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 baba. Syakaraya ralala baba 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 baba. Haleluya. Sinar kemuliaan-Mu
tangan yang terangkat, hati-hati yang memujimu Tuhan, hati yang menyembahmu. Oh Tuhan yang tidak jauh dari setiap kami, oh Tuhan yang dekat. Kami perlu Roh Kudus-Mu, kami perlu Roh Kudus-Mu. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi ini Bapa. Ini setiap hati kami yang menyembah-Mu. Ini setiap tangan kami yang terangkat hanya bagi-Mu Tuhan. Kami buka hati kami. Kami bawa segenap rindu kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Tuhan juru selamat kami. Di luar Engkau kami gak mampu Tuhan. Kau besar dalam hidup kami. Haleluya. Haleluya. Oh. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Amin. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan. Amin. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona.
kami percaya Tuhan, kasih-Mu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Kesetiaan-Mu melebihi dari segalanya Tuhan. Kami rindu hari-hari ini Tuhan, Kau pakai hidup kami mencari alat-Mu Tuhan, sehingga kami boleh menjadi perpanjangan tangan Tuhan. Biarlah sinar kemuliaan-Mu terus menyinari hidup kami Tuhan, supaya terpancar kehidupan, terpancar Kristus dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, Kau yang percaya bersama kita katakan amin. Beri tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Semua diberkati Tuhan, amin. Saya rindu menyapa kita semua, shalom. Ada berapa banyak di sini yang percaya bahwa Tuhan besar, Tuhan dahsyat atas hidup kita? Sebab Dia baik, amin. Kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Tepuk tangan di atas kepala. Cinta-Mu nyata bagi setiap kami Tuhan. Besar cinta-Mu nyata. Dengan iman katakan, dari generasi ke generasi. Sama-sama mengangkat tangan. Kau angkat sakitku, Kau angkat beban hidup kami Tuhan. Kau angkat beban, katakan Kau angkat sakitku. Dengan segenap hati kan kau katakan Tuhan, Kau angkat beban hidupku. Tuhan Yesus, sungguh baik, amat baik, sangat baik, teramat baik.
Engkau dahsyat atas hidup kami. Kami bersyukur untuk semuanya itu. Kalau sebentar kami Tuhan mau duduk, mau dengar-dengaran akan firman-Mu. Kami mau bawa seluruh hati kami. Berikan kami hati yang mau diajar dan hati yang mau belajar untuk kebenaran firman-Mu. Sehingga kemanapun kami berada, kemanapun kami melangkah, kami boleh menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Dan sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Kami rindu memberikan yang terbaik hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau yang percaya dan diberkati bersama kita, katakan amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Bapa, Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidup kami, di hidupku. Katakan Bapakku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Mari sama-sama katakan. Ku naikkan syukurku, amin, buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya, habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat bertolong. Besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidup. Mari saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Katakan selalu baru, selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Katakan besar setiamu, besar setia, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Kami percaya kasih setiamu tidak pernah berhenti dalam hidup kami. Engkau mencurahkan berkat yang baru setiap pagi. Dan saat ini kami terima berkat-Mu ya Tuhan. Berkat Pentakosta terjadi bagi gereja-Mu di tempat ini. Gereja-Mu dibangkitkan, gereja-Mu diberkati, gereja-Mu dilepaskan, gereja-Mu disembuhkan. Haleluya, haleluya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah
menyembahmu Yesus. Katakan jamalah kami, jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Katakan ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembahmu Yesus. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Di hari di mana kami merayakan pencurahan Roh-Mu yang kudus bagi setiap kami, maka ini kami gereja-Mu dan umat-Mu, sungguh kami haus, sungguh kami merindukan urapan Tuhan terjadi bagi kami. Kami menyadari saat Roh Kudus turun atas kami, maka kami akan menerima kuasa dari tempat Maha Tinggi, sehingga kami menjadi saksi di Yerusalem, Judea, Samaria, bahkan sampai kepada ujung-ujung bumi. Saat ini Tuhan, kami merendahkan hati kami. Kiranya setiap kami mengalami anugerah-Mu, setiap kami dipenuhi dan dipimpin oleh Roh-Mu yang kudus. Biarlah sepanjang pemberitaan firman Tuhan diberitakan, maka Tuhan akan memulihkan dan memberkati setiap kami. Umat-Mu yang datang di ibadah yang pertama di tempat ini, keluarga besar gereja Alam Hotel di Kota Medan, kami percaya kami pulang berbeda saat kami datang, karena Tuhan akan melawat kami di tempat ini. Tuhan akan memulihkan kami, bahkan Tuhan akan membangkitkan setiap kami, sehingga sepanjang minggu ke depan Tuhan menyertai, Tuhan melindungi, sehingga kami akan mengalami keberhasilan, keberuntungan itu menjadi milik setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami telah menyembah Tuhan, kami telah memuji Tuhan di tempat ini, dan saatnya kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, kita yang siap, kita yang rindu untuk boleh mendengar firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya ucapkan selamat pagi dan salam bagi kita semua. Puji Tuhan, kita bersyukur maka pada hari ini kita ada di momen merayakan pencurahan Roh Kudus. Alkitab berkata, saat Yesus naik ke surga, maka 10 hari setelah itu Roh Kudus dicurahkan. Ini puncaknya. Saya berdoa, saya berharap biar setiap kita mempersiapkan hati kita, persiapkan hidup kita. Karena saya percaya, saudara, Roh Kudus itu sangat penting bagi setiap kita. Yesus telah naik ke surga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Tapi dia berjanji tidak pernah membiarkan kita menjadi yatim piatu. Kita tidak pernah sendiri, tapi dia mengutus Rohnya yang kudus kepada kita untuk menolong kita, menghibur kita, menguatkan kita. Alkitab berkata lebih berguna Yesus naik ke surga supaya penghibur itu, Roh Kudus itu diberikan kepada gerejanya. Saat ini saudara, mari kita persiapkan diri kita. Saya percaya sesuai dengan tema kita pada hari ini, berkat Pentakosta. Ada berkat-berkat yang luar biasa. Saat Roh Kudus itu dicurahkan atas gerejanya, maka pada waktu itu gereja mengalami kekuatan. Gereja mengalami terobosan yang baru. Saudara, kita akan melihat bersama-sama. Kita akan mulai dari perjanjian lama. Kita melihat Alkitab kita dari Yoel pasal 2. Kitab Yoel menubuatkan saudara. Saudara tangkap, saya akan bacakan untuk kita. Yoel pasal 2. Ayat 28 sampai 29. Lihat, hari Tuhan. Kemudian daripada itu akan terjadi, lihat, ini akan terjadi. Bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Juga ke atas hamba-hambamu laki-laki dan perempuan.
akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Saudara, ini saatnya sedang digenapi, saudara. Kita akan melihat 3 generasi akan diurapi Tuhan. Pentakosta itu memberikan berkat yang luar biasa bagi setiap kita. Generasi anak-anak, generasi pemuda, dan generasi orang tua. Itu bersama-sama. Itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Sehingga saya percaya akan terjadi kebangkitan besar di negeri kita, dalam hidup kita, bahkan di gereja ini, saudara. Saudara, mari kita siapkan hati kita. Mari kita siap menyambut pencurahan Roh Kudus ini, saudara. Saudaraku, ini waktunya, ini saatnya. Gereja itu akan dibangkitkan. Kita akan dibangkitkan, saudara. Ada berkat-berkat yang luar biasa yang Tuhan akan berikan kepada kita. Mari kita kembali ke Kisah Rasul 1 ayat 8. Perhatikan, saya akan bawa kita pelan-pelan, saudara. Saya baca dari ayat 6 sampai ayat 8 ya. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Ini murid-murid bertanya. Jawab Yesus, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Saudara, ini langsung Tuhan Yesus yang berbicara kepada murid-murid pada waktu itu, saudara. Mereka bertanya, Tuhan, pada saat Yesus naik ke surga, mau naik ke surga, maka mereka bertanya, maukah Engkau Tuhan memulihkan kerajaan Israel? Tuhan gak jawab, saudara. Kau gak perlu mengetahui masa dan waktunya. Saudaraku, hari ini, saudara, kita mengerti. Tidak jadi masalah, saudaraku, doa kita itu kapan dijawab oleh Tuhan. Tapi kita harus mengerti hari ini. Saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, saya percaya. Maka Roh Kudus itu memberikan kuasa kepada gerejanya, saudara. Sehingga kita bisa menyaksikan pertolongan Tuhan, kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Alkitab berkata bahwa Roh Kudus itu harta yang paling berharga, saudara. Yesus sangat mengerti, saudara. Saat Roh Kudus memenuhi kehidupan kita, orang-orang percaya, maka kita akan menjadi gereja yang penuh dengan kemenangan, saudara. Kita akan berdiri tegak, saudara. Kita akan mampu menghadapi pergumulan kita, saudara. Saya percaya hari ini kita bisa datang beribadah, saudara. Kita boleh menyaksikan Tuhan tetap menolong kita. Tuhan memberikan kesembuhan kepada kita, saudara. Tuhan mengangkat hidup kita naik, tidak pernah turun. Lihat, saudara. Anak-anak Tuhan itu makin lama makin naik, Pak. Anak-anak Tuhan makin lama makin diberkati kehidupannya, saudara. Tapi ada juga beberapa anak-anak Tuhan, saudara, sudah lama mengikut Tuhan, sudah lama melayani Tuhan, tetapi sampai saat ini mungkin dia belum mengalami satu terobosan yang besar. Tapi dia menunjukkan imannya di hadapan Tuhan dan di hadapan pengerja dan di hadapan jemaat. Dia tetap setia untuk mengiring Tuhan. Itulah kuasa yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Hari ini, saudara, saya percaya, saudara, saat kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan kita dipimpin oleh Roh Kudus, lihat, kehidupan kita tidak pernah sama lagi, saudara. Kita akan melihat, saudara, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan memberkati setiap kita. Beritahu kanan kirinya, siapkan dirimu untuk dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Berapa banyak yang rindu dipenuhi Roh Kudus? Bisa lembagkan tangannya, saudara. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Dari awal dengan sungguh-sungguh, Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan.
rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saudara lihat, pasca turunnya Roh Kudus, salah satu yang paling menonjol murid Tuhan Yesus itu Petrus, saudara. Petrus sebelum mengalami kuasa Pentakosta, saudara, maka Petrus ini grafiknya naik turun, saudara. Suatu ketika dia berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, sekiranya semua ini meninggalkan Engkau, aku sekali-sekali tidak akan pernah meninggalkan Engkau. Tapi apa yang terjadi Pak waktu Yesus mau disalibkan? Saudara, Petrus hanya omong besar, saudara. Hanya omongnya aja yang besar. Tapi pada waktu Yesus itu mau disalibkan, seorang anak kecil berkata, ini salah seorang dari murid Tuhan Yesus. Saudaraku Petrus berkata, aku gak kenal dia. Sampai 3 kali, saudara, seorang ibu dan perwira juga berkata, dan sampai dia berkata, aku tidak kenal orang ini. Dia 3 kali menyangkali Tuhan Yesus, saudara. Seringkali dalam hidup ini, saudara, kita hanya punya kerinduan. Kita hanya punya niat, tapi maaf, kita gak punya kemampuan, saudara. Itu sebabnya Paulus berkata, hanya kerinduan untuk berbuat baik yang ada padaku. Dalam diriku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Hanya kerinduan, tapi gak ada kemampuan. Tapi hari ini, saudara, saat kita memperingati pencurahan Roh Kudus, ada berkat khusus yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara diberikan kemampuan, kita akan menerima kuasa saat Roh Kudus turun atas kehidupan kita. Sehingga lihat Petrus, saudara, saat dia mengalami kuasa dari tempat maha tinggi, pada waktu itu, saudara, Petrus berkhotbah, saudara. Maka kita berkata, sekali dia berkhotbah, Kisah 2 ayat 41, maka 3.000 orang itu datang, menyerahkan diri, bertobat dan dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini, saudara, saya nggak tahu bagaimana kehidupan kita. Kabar baik kepada kita, biar ini momentum bagi kita untuk kita mengalami kebangkitan, saudara. Ini waktunya kita terima kuasa yang besar, sehingga kita nggak lagi kalah dan kalah dan kalah, tapi kita adalah orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Kenapa? Roh Kudus dicurahkan atas kehidupan kita. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Saudara, Roh Kudus, banyak orang salah sangka ya, salah mengerti. Dikira Roh Kudus itu, karunia Roh Kudus hanya milik orang-orang Pentakosta atau mungkin gereja-gereja karismatik. Saya mau mengatakan kepada kita, Roh Kudus itu adalah sebenarnya Tuhan berikan kepada semua orang percaya, saudara. Semua gereja harus menerima Roh Kudus. Yesus telah naik ke surga, tapi Roh Kudus itu diberikan kepada kita. Roh Kudus tidak dibatasi ruang dan waktu. Dia ada di mana-mana. Dia ada di hati kita, saudara. Sehingga benar Alkitab berkata lebih berguna Yesus naik ke surga, supaya Roh Kudus itu dicurahkan kepada kita. Saudaraku, jangan pernah merasa sendirian dalam hidup ini. Engkau selalu ada. Roh Kudus selalu ada dalam kehidupan. Saya percaya saat kita membuka hidup kita, dipenuhi, dipimpin oleh Roh Kudus, saya percaya pengurapan itu selalu ada pada kita. Kita lihat sebentar 1 Yohanes 2 ayat 20. Tangkap ini, saudara. Ini ada berkat Pentakosta yang dahsyat bagi kita. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tangkap gereja Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita. 1 Yohanes 2 ayat 20. Tetapi kamu telah beroleh pengurapan, lihat, dari yang kudus, dan dengan demikian kamu semua mengetahuinya. Saudaraku, kita memperoleh pengurapan dari yang kudus, dari Roh Kudus. Sehingga pengurapan itu Tuhan berikan untuk apa? 27, lompat. Ya, 27. Perhatikan, saudara. Sebab di dalam diri kamu, di dalam diri kita, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya, dari Yesus. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapannya mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Luar biasa. Saat Roh Kudus memenuhi kita, pengurapan itu tinggal, dan pengurapan itu akan mengajar kita. Katakan mengajar kita, saudara. Saya percaya anak-anak Tuhan makin lama makin berhikmat, makin pintar, dan makin cerdas, saudara. Awalnya kita nggak tahu, nggak mengerti apa-apa. Tapi saya percaya Roh Kudus itu memberikan pengurapan kepada kita. Kita diajari bagaimana kita berdoa, saudara. Amin. Karena pada kita nggak tahu berdoa. Tapi Alkitab berkata Roma 8 ayat 26, saudara. Kita lihat sebentar. Roma pasal 8 ayat 26. Ini luar biasa. Itu sebabnya terimalah kuasa Roh Kudus pada hari ini, saudara. Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Saudara, ini luar biasa.
Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Kita nggak tahu. Kita akui di hadapan Tuhan. Tetapi, katakan tetapi, Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ini dahsyat. Karunia Roh Kudus itu Tuhan berikan kepada kita. Sehingga kita diajar bagaimana kita berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan, saudara. Saya percaya doa kita makin lama makin meningkat. Makin seperti kehendak Tuhan, saudara. Itu karena Roh Kudus memenuhi kita. Awalnya kita gak berani berdoa, gak berani melayani, gak berani menginjil. Tapi lihat, momen Pentakosta, tidak ada lagi di tempat ini yang tidak berani. Semua kita diberikan keberanian dari tempat maha tinggi. Sehingga kita akan memberitakan kabar baik. Dan saya percaya saudara, saat kita memberitakan kabar baik, Alkitab berkata penyertaan Tuhan itu sempurna atas hidup kita. Sampai pada akhir zaman, janji penyertaan itu berlaku atas kehidupan gerejanya. Kita berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saudara, kepenuhan Roh Kudus dalam hidup kita itu ditentukan seberapa dalam kerinduan kita. Saya percaya Alkitab berkata, berbahagialah orang yang haus dan lapar akan Tuhan, maka mereka akan dipuaskan. Hari ini saudara, saat kita datang ke gereja, saat kita beribadah, saat kita melayani, biar kita didorong dengan sebuah kerinduan. Katakan kerinduan, saudara. Makin besar kerinduan kita, maka semakin besar pengurapan itu turun atas kehidupan kita, saudara. Sehingga kehidupan kita tidak pernah sama lagi, saudara. Kita mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Hari ini, saudara, kita yang melayani juga. Jangan pernah melayani dengan kekuatan kita sendiri. Jangan pernah mengalami dengan mungkin hanya dengan pengalaman atau mungkin jam terbang. Tapi hari ini, saudara, setiap kali kita melayani Tuhan, mari kita membuka hidup kita. Pengurapan itu akan memampukan setiap kita. Amin. Pengurapan dari tempat maha tinggi akan memampukan kita untuk melayani pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pagi hari ini Bapak Ibu, jangan tinggalkan tempat ini. Yakin dan percayalah, saat kita mengiring Tuhan, saat kita beribadah kepada Tuhan dan melayani Tuhan, kehidupan kita tidak pernah sama lagi, saudara. Akan ada terobosan-terobosan yang baru, saudara, yang membuat kita terkagum-kagum akan karya Tuhan dalam kehidupan kita. Kenapa Roh Kudus itu penting dalam hidup kita, saudara? Ada 9 karunia, dan salah satunya karunia bahasa roh. Saya akan tutup di sini, saudara. Saudara, tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus, maka dia bisa kita lihat dia berbahasa roh. Saudaraku, ini menjadi keputusan gereja kita di seluruh dunia. Saudaraku, sudah ditetapkan bahwa tanda awal seseorang dipenuhi Roh Kudus, ini baru tanda awal, dia harus berbahasa lidah. Saudara, dan setelah itu nanti akan diikuti tanda-tanda yang lain. Ada buah-buah Roh Kudus, amin. Ada kasih sukacita, saudara. Saudara, mari kita lihat Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Saya harap waktu kita cukup ini. Kisah 2 ayat 1 sampai 4. Perhatikan. Pentakosta ini. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya, lihat, berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka, lihat, lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, masih koma di situ, lihat. Lalu mereka, lihat kan, diikuti ada tandanya. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain yang kita kenal di gereja kita dengan bahasa roh. Saudara, kita dibaptis Roh Kudus itu sekali seumur hidup. Dipenuhi Roh Kudus harus setiap hari dalam kehidupan kita, saudara. Hari ini, saudara, makanya saya bilang, persiapkan diri kita, saudara. Saya percaya saat kita mengalami baptisan Roh Kudus, saudara akan mengalami pengalaman-pengalaman yang baru, saudara. Tiba-tiba saudara mengalami satu pengurapan yang luar biasa. Saya bersaksi sedikit, saya masih cukup waktu saya 5 menit aja, Pak.
Saya udah lahir baru itu tahun 94. Tepatnya di Gereja Kemenangan Iman Indonesia, Jalan Hasanuddin, Pak. Tapi pada waktu itu saudara, saya lahir baru. Nggak langsung saya bisa menerima Roh Kudus, baptisan Roh Kudus. Memang pada waktu itu di gereja, biasa di GKI, nggak tahu sampai sekarang. Altar call itu biasa, Pak. Siapa yang pertama kali hadir di tempat ini, maju ke depan, terima Tuhan Yesus. Saya udah alami itu. Jadi 94 saya terima Tuhan Yesus, lahir baru dan bertobat di hadapan Tuhan. Tapi dilanjutkan lagi kan, ada lagi progresnya. Siapa yang rindu dibaptis Roh Kudus? Dan saudara akan bisa berbahasa roh. Saudara, berkali-kali saya datang. Sampai 3 tahun, saya juga nggak mengalami. Saya belum mengalami yang namanya baptisan Roh Kudus dan tanda awal itu bisa berbahasa roh. Tidak, saudara. Saudara, pada waktu itu memang saya datang hanya dengan ngotot-ngototan. Saudara, saya rindu. Saya juga rindu, artinya ada ngotot gitu. Rupanya saudara, saya salah pada waktu itu. Bagaimana caranya kita supaya kita bisa mengalami baptisan Roh Kudus? Yang pertama saudara, mari datanglah dengan penuh kerinduan. Bukan ngotot-ngototan. Rindu, haus akan Tuhan saudara. Saya percaya. Yang kedua, minta kepada Tuhan. Alkitab berkata Lukas pasal 11. Saat kita meminta Roh Kudus, Lukas 11 ayat 13. Saat kita meminta Roh Kudus kepada Bapa kita di surga, maka Dia akan memberikan kepada kita Roh yang kudus. Amin. Jadi jika kamu yang tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Memang kita memerlukan itu saudara. Bapak Ibu di tempat ini, saya nggak tahu apakah kita semua sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Dan lidah kita akan dijamah. Dan lihat saudara, kita akan berbahasa roh, bahasa-bahasa lain. Jadi bahasa roh itu bukan ditiru-tiru. Itu memang pengalaman seumur hidup. Ada orang yang dijamah waktu mungkin 2 bersama-sama. Ada yang 2 pribadi. Ya, yang penting kita siap. Tuhan akan melawat kita. Betapa pentingnya karunia bahasa roh. Itu penting bagi kita. Jadi jangan alergi. Kita akan buktikan kenapa saudara gereja Tuhan perlu karunia Roh Kudus. Ayat terakhir sebelum kita berdoa, 1 Korintus 14. Perhatikan 1 Korintus 14. Ayat 4. Lihat dengan jelas di sini dicatat. Perhatikan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ini Alkitab saudara. Enggak kita buat-buat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh? Ia membangun dirinya sendiri. Ya, artinya kita berdua dengan bahasa roh. Oh, rabarasika namara-bara. Menyembah dengan roh. Tetapi siapa yang bernubuat? Ia membangun jemaat. Ini saya bernubuat menyampaikan firman Tuhan. Kita dibangun. Tapi saat kita berbahasa roh pribadi kita sendiri untuk kita supaya diri kita dibangun, saudara. Ada saatnya kita lemah. Tapi saat kita berbahasa roh lebih kencang, lebih lama lagi saya percaya. Roh kita dibangkitkan, roh kita dibangun. Sehingga kita gak kalah dalam hidup ini. Tapi kita akan menang. Kita akan berjalan terus mengikut Tuhan. Kita akan tetap setia, beribadah, dan melayani Dia. Hari ini saudara, ini semua Alkitab saudara. Semua tertulis dalam Alkitab. Tinggal kita, pilihan ada di tangan kita. Mari saudara, rindukan. Kita yang belum dibaptis Roh Kudus, ini momen Pentakosta bagi kita. Biar seperti murid-murid pada waktu itu ada lawatan Tuhan terjadi hingga pada lidah-lidah mereka saudara. Saudara, Alkitab berkata, kenapa lidah yang pertama kali dijamah? Bukan kaki, bukan tangan kita, bukan kepala. Lidah itu bagian terkecil, tapi lidah. Alkitab berkata, kita lihat sebentar Yakobus pasal 3. Dan setelah itu kita akan berdoa saudara. Yakobus pasal 3. Ayat 2. Perhatikan saudara. Lihat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Ya, kita banyak bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, dalam lidahnya gitu ya. Ia adalah orang yang sempurna. Yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Ini dahsyat Pak. Betapa pentingnya lidah kita jam supaya kita bisa menguasai perkataan kita. Dan saat kita bisa mengendalikan lidah kita bisa mengendalikan seluruh bagian-bagian tubuh kita. Ini luar biasa saudara. Hari ini di momen Pentakosta, miliki kerinduan,
Buka hati, buka pikiran, buka roh kita. Minta supaya Roh Kudus menjamah kita. Pokoknya berserah aja sama Tuhan. Berserah. Biar hari ini Tuhan akan melawat kita. Saya rindu kita bangkit berdiri bersama-sama. Saya mengundang pemimpin pujian singer untuk boleh maju ke depan. Kita naikkan sekali lagi pujian kita. Tuhan, aku rindu. Bersama-sama fokus kepada Tuhan. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Tuhan, aku siap. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku rindu. Tuhan, aku siap. Penuhi kami Tuhan. Penuhi aku dengan Roh-Mu. Ku rindu lawatanmu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Yesus. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Katakan ku rindu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Saat ini, saat ini, Yesus. Dengan iman saat ini, saat ini, Yesus. Oh, haleluya. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Engkau melihat kerinduan umat-Mu. Biarlah di momen Pentakosta ini Engkau memenuhi kami. Kami dibaptis oleh Roh-Mu. Engkau membaptis umat-Mu dengan Roh-Mu. Buka hatimu. Buka hatimu di hadapan Tuhan. Curahkan kuasa-Mu Tuhan. Curahkan Roh-Mu di tempat ini. Kami perlu Roh-Mu. Penuhi gereja-Mu, penuhi umat-Mu, penuhi kami. Haleluya, haleluya. Mari sembah Dia. Haleluya. Oh, rabarabarabarabarabarabarabarabu. Haleluya. Penuhi kami Tuhan. Jamah hidup kami. Engkau melihat kerinduan umat-Mu di tempat ini. Kami sungguh membutuhkan Roh-Mu ya Tuhan. Kau menjamah kami, Kau memenuhi kami. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Kiranya Engkau melihat kerinduan umat-Mu di tempat ini.
Kami membutuhkan Roh-Mu turun atas kami Tuhan. Roh-Mu yang memenuhi dan memimpin hidup kami, sehingga kami akan berkemenangan. Kami dipenuhi keberhasilan dan keberuntungan. Berkati seluruh umat-Mu yang datang beribadah pada hari ini. Tuhan terus memperlengkapi umat-Mu. Tuhan yang melindungi menyertai umat-Mu sepanjang minggu ke depan. Kami percaya Tuhan, Kau akan melawat umat-Mu, Kau akan melawat gereja-Mu, bahkan Engkau akan memberkati setiap kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah menyampaikan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami, membukakan bagi kami, sehingga kami boleh mengerti akan firman-Mu pada hari ini. Engkau memberkati gembala di tempat ini, bersama dengan ibu gembala dan anak-anak mereka. Engkau memberkati seluruh barisan pengerja. Berikan roh yang menyala-nyala, semangat terus untuk boleh melayani Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, kita yang sudah diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Haleluya. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, sekaligus kita akan menyaksikan warta sepekan. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Berikut kami sampaikan warta sepekan Alam Hotel. Ibadah Raya GBI Alam Hotel setiap hari Minggu. Sesi pertama pukul 9 WIB, sesi kedua pukul 10.30 dan sesi ketiga pukul 18 yang dilakukan secara onsite dan online. Kami mengajak Bapak Ibu anak untuk ibadah menara doa setiap hari Selasa sampai Sabtu pukul 17 sampai dengan 19 di Sekretariat GBI Alam Hotel Jalan Menteng nomor 4 Amedan. Ibadah doa malam setiap hari Selasa pukul 20 di Sekretariat GBI Alam Hotel Jalan Menteng nomor 4 Amedan. Ibadah doa malam terbuka untuk umum. Mari bersama-sama dan menyembah Tuhan. Ibadah Night of Worship setiap hari Rabu pukul 19.30 yang dilakukan secara online melalui akun Facebook GBI. Kami membuka kesempatan bagi Bapak serta anak muda melayani bagian departemen musik media dapat bergabung pada hari Kamis pukul 19.30 Sekretariat GBI Jalan Menteng nomor 4 Amedan. Ibadah Kids for Kids setiap hari Jumat 17 yang bertempat di Jalan Menteng nomor 4 Amedan. Kegiatan antar GBI Alam dilakukan setiap hari Jumat pukul 19.30 wilayah FA masing-masing. Info lebih lanjut dapat menghubungi atau diakon setelah ibadah selesai. Kami mengajak anak-anak dapat mengikuti Jesi dan setiap hari Sabtu pukul 18.30 yang bertempat di Jalan Menteng nomor 4 Amedan. Bagi Bapak Ibu yang mendapatkan layanan jemaat seperti formulir jemaat, penyerahan layanan doa baptis dapat mendiakan setelah ibadah selesai dan dapat call center gereja 0853 Bagi Bapak Ibu yang sedang mempersembahkan ucapan syukur dan lainnya dapat menyampaikannya melalui nomor gereja radio. Bagi Bapak Ibu yang memberikan persembahan dapat menyampaikannya melalui gereja radio. Hari Minggu Tuhan memberkati. Kita akan menutup ibadah kita, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa, tundukkan kepala. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Atas kasih setiamu, penyertaan-Mu, kemurahan-Mu, kebaikan-Mu yang terus Kau berikan kepada kami. Di mana kami pada ibadah sesi pertama nih Tuhan Yesus. Bersama sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel. Telah memuji, menyembah, memuliakan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Untuk menyenangkan hati-Mu Bapa. Dan kami telah mendengarkan sabda firman-Mu yang telah disampaikan hamba-Mu Bapak Pendeta Muda Rahman Sibuya Tuhan, tentang pengurapan yang Kau berikan, pengurapan Roh Kudus
kudus ya Tuhan Yesus. Kami telah lalui hari-hari yang Kau ciptakan dan memperingati Tuhan dari awal hari kematian-Mu, hari kebangkitan-Mu. Pada hari ini Tuhan, hari yang terakhir, hari kenaikan-Mu Tuhan, hari kenaikan-Mu ke surga, duduk di kanan Allah Bapa. Dan Kau mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami Tuhan. Roh Kudus-Mu bertempat diam di hati pikiran kami Tuhan. Roh Kudus-Mu Tuhan berdiam diri di dalam hati pikiran kami Tuhan Yesus. Katakan ya Tuhan Yesus pada kami sidang jemaat-Mu GBI Alam Hotel Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Kau bersama kami, kami bersama-Mu Tuhan. Tuntun kami, pimpin kami dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami tetap setia taat kepada-Mu Tuhan Yesus. Berkati sidang jemaat-Mu Tuhan yang telah mempersembahkan berkat yang daripada-Mu semua Tuhan. Berkati berlimpah-limpah ya Allah Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat tangan kita untuk kota kudus Yerusalem. Salam Yerusalem, salam Yerusalem, salam Yerusalem. Berkati kota kudus-Mu Tuhan, berlimpah-limpah Tuhan. Tembok dan purinya damai sejahtera sentosa Kau berkati Tuhan. Umat pilihan-Mu Kau berkati Tuhan. Kau berkati bangsa pilihan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Mari kita angkat kembali tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu, memberi engkau kasih karunia. Tuhan memberkati dan memberikan damai sejahtera bagimu Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih ya Bapa. Haleluya. Mari kita katakan bersama-sama. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus